Lalu, kenapa bangsa Portugis bisa tiba di Nusantara? Halo, ketemu lagi bersama Bumi Laras. Seperti pada video-video sebelumnya, kita selalu membahas tentang biografi tokoh ternama di Indonesia maupun biografi tokoh berpengaruh di dunia. Serta kita tidak lupa selalu membahas tentang sejarah nasional Indonesia, pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Tapi pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa yang menjadi latar belakang atau kenapa bangsa Portugis bisa tiba di Nusantara pada abad ke-15. Sedangkan bahasa Portugis kita sama-sama mengetahui bahwa keadaan geografisnya berada jauh dari kita bisa tiba di Nusantara pada abad ke-15. Sebelum kita jauh pada pembahasan mengapa bangsa Portugis bisa tiba di Nusantara pada abad ke-15, jika kawan-kawan merasa video ini bermanfaat, jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang lebih dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut pada pembahasan mengenai bangsa Portugis bisa tiba di Nusantara. Dahulu pada abad ke-15, ada wilayah yang bernama Malaka. Kita kenal Malaka ini sebagai pusat perdagangan internasional karena saat itu banyak pedagang asing yang berada di Malaka, seperti pedagang dari Cina, pedagang dari India, dan pedagang dari Arab. Mungkin banyak yang akan bertanya, kenapa bangsa Portugis bisa tiba di Nusantara? Sedangkan pada abad ke-15, kita sama-sama mengetahui bahwa belum ada kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sedangkan kendaraan mesin baru ditemukan pada tahun 1769 oleh Nicolas Joseph dari Prancis sebagai kendaraan uap yang digunakan untuk keperluan militer. Pada intinya, masa kedatangan Portugis belum dan tidak menggunakan kendaraan mesin darat tersebut. Mungkin banyak orang yang akan beranggapan bahwa dengan keterbatasan kendaraan tersebut dan hanya ada transportasi laut, itu pun hanya perahu dengan layar dan Portugis berada di benua Eropa. Lalu mengapa bisa sampai di tanah Nusantara? Nah, semua keadaan ini, semua kondisi ini tidak lepas dari yang disebut dengan Perjanjian Tordesillas. Mungkin kawan-kawan akan bertanya, apa itu Perjanjian Tordesillas? Oke, kita lanjut pada penjelasan berikutnya. Pada abad ke-15, setidaknya ada dua kerajaan Eropa yang mendominasi perdagangan saat itu, Kerajaan Spanyol dan Kerajaan Portugis. Karena hanya dua kerajaan besar itulah yang punya kemampuan untuk mengarungi samudra untuk mencari komoditi yang akan dijual di pasar Eropa. Dan perlu diketahui bahwa rempah-rempah adalah komoditi yang diperdagangkan di Eropa pada abad ke-15. Sebagai informasi tambahan, pada tahun 1492, armada Spanyol di bawah pimpinan Columbus menemukan benua yang kita kenal saat ini dengan nama benua Amerika. Spanyol tidak menginginkan bangsa lain termasuk bangsa Portugis ikut campur dalam penemuan tanah baru tersebut. Permohonan ini pun dikabulkan oleh Paus Alexander ke-6 saat itu dengan putusan bahwa dunia harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu sisi barat dan sisi timur garis. Paus Alexander ke-6 menarik garis lurus dari kutub utara hingga kutub selatan dengan patokan Kepulauan Verde sejauh 320 mil. Berdasarkan pembagian garis tersebut, Spanyol hanya boleh melakukan pelayaran di sisi bagian barat, kemudian Portugis mendapatkan bagian pelayaran pada bagian timur garis. Kemudian Paus Alexander ke-6 juga membuat kebijakan kepada dua kerajaan tersebut dalam proses pelayaran mengarungi samudra tersebut. Kedua kerajaan besar tersebut tidak diperbolehkan untuk memasuki wilayah yang dipimpin oleh Kristen dan konsep Triji harus dilaksanakan. Konsep 3G ini adalah Gold, Glory, Gospel. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di bangku SMA, ialah Gold mencari kekayaan, kemudian Glory menciptakan kejayaan, lalu Gospel menyebarkan kepercayaan. Mungkin inilah yang dimaksud dengan bahwa dua kerajaan tersebut tidak boleh memasuki wilayah yang pimpinannya adalah Kristen. Karena ada konsep gospel dalam tujuan mereka, yaitu menyebarkan kepercayaan.
Pembagian wilayah ini bertujuan untuk menghindari perebutan wilayah antar kedua kerajaan tersebut. Sama seperti penemuan tanah baru pada tahun 1492 oleh armada Spanyol yang kita kenal tanah baru tersebut saat ini dengan nama benua Amerika. Portugis dilarang ikut ambil bagian dalam proses penemuan tersebut. Pembagian wilayah ini kemudian ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1494 dengan nama Perjanjian Tordesillas. Hingga pada akhirnya, armada Portugis tiba di Malaka pada tahun 1511. Jadi pada abad ke-15 sebetulnya secara garis besar pangsa atau pasar Eropa itu didominasi oleh dua kerajaan besar saat itu, ialah kerajaan Spanyol dan kerajaan Portugis. Kemudian mungkin akan ada persaingan pada saat proses ekspansi atau proses penyebaran wilayah yang dimana kita kenal tadi penemuan tanah baru. Jadi maka pada saat penemuan tanah baru yang kita kenal dengan nama benua Amerika, saat itu pada tahun 1492, bangsa Spanyol langsung mengajukan permohonan agar bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Portugis itu tidak ikut campur tangan dalam proses penemuan tanah tersebut. Nah, yang sebagai pimpinan Paus Alexander ke-6 tadi mengabulkan permohonan tersebut dengan membagi dunia ini harus dibagi menjadi dua bagian agar tidak ada perebutan wilayah, yaitu Barat dan Timur. Pembagian ini kemudian ditarik dengan garis lurus berpatokan dari Kepulauan Verde sejauh 320 mil dari kutub utara hingga kutub selatan oleh Paus Alexander yang ke-6 saat itu. Jadi itulah sebetulnya kawan-kawan yang menjadi latar belakang atau yang menjadi faktor pendorong mengapa bangsa Portugis bisa tiba di Nusantara pada abad ke-15 atau pada abad ke-16 saat itu. Jadi dunia itu dan kebetulan dan pada saat itu Malaka menjadi pusat perdagangan internasional yang komoditinya dibutuhkan oleh pasar Eropa saat itu kan, yaitu rempah-rempah, dan daerah ini menjadi pusat perdagangan internasional karena memang kita sama-sama mengetahui bahwa wilayah kita ini atau wilayah Malaka mendapatkan kiriman rempah-rempah dari Nusantara, dari Indonesia saat ini untuk diperdagangkan. Jadi Malaka itu menjadi pusat rempah-rempah yang akan diperdagangkan. Maka itulah yang menjadi latar belakang bangsa Eropa untuk menemukan atau untuk sampai ke tanah perdagangan rempah-rempah ini agar komoditinya bisa dibawa langsung ke pasar Eropa pada abad ke-15 tersebut. Jadi saya kira mungkin kawan-kawan sudah mengetahui apa latar belakangnya, kenapa bisa bangsa Portugis tiba di Nusantara, kenapa harus bangsa Portugis, kenapa tidak bangsa Spanyol saja, atau kenapa tidak bangsa Inggris saja gitu kan. Jadi Paus Alexander ke-6 itu sudah membagi wilayah atau membagi bumi menjadi dua bagian, dan Portugis mendapatkan bagian timur sehingga pada tahun 1511 bangsa Portugis itu bisa tiba di Malaka untuk membeli atau untuk membawa rempah-rempah agar dapat diperdagangkan di pasar Eropa saat itu. Oke, saya kira begitu saja kawan-kawan terkait latar belakang atau terkait faktor pendorong mengapa bangsa Portugis bisa tiba di Nusantara. Terima kasih karena sudah menonton. Jika kawan-kawan merasa video ini dapat bermanfaat, jika kawan-kawan menyukai informasi yang kita atau yang saya tampilkan dalam video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini agar kita dapat saling berbagi informasi terkait biografi tokoh ternama maupun biografi tokoh berpengaruh di Indonesia dan di dunia, serta terkait sejarah nasional Indonesia. Terima kasih karena sudah menonton. Tetaplah menjadi berkat dan selalu sehat dimanapun kalian berada. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Ciao!